Baik, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, shalom. Shalom. Puji Tuhan, puji syukur kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Bukan kekuatan kita, bukan gagahnya kita, tapi semua karena kasih kemurahan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau datang sama Tuhan, kita mau mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerahmu. Dan saat pagi hari ini kami mau menyembahmu Bapa. Kami mau memasuki hadiratmu yang kudus. Ampuni, sucikan dan kuduskan hati kami. Layakkan kami untuk kami menghampiri tahta kemuliaanmu Bapa. Dan kami siap untuk mengelulukan namamu. Kami siap untuk meninggikan namamu Bapa. Bila hadiratmu yang turun dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami, kamu menyerahkannya dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita mau mengangkat pujian ini. Kita mau percaya bahwa kemenangan terjadi di tempat ini, bahwa kesembuhan terjadi di tempat ini, dan kelepasan terjadi di tempat ini. Dan mau lebih lagi datang hadiratmu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri tata
yang hidup, yang selalu menyertai dari setiap kami. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami mau yakin bahwa kemenangan itu terjadi di tempat ini, bahwa kesembuhan itu terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan bersama dengan Engkau Bapa, kami juga akan menerai kemenangan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lagu Glory itu kalau kita cari terjemahannya, itu arti glory itu kemuliaan, keagungan. Tapi ada terjemahan lain yang mengatakan glory itu adalah kemenangan. Dan biarlah saat pagi hari ini, kemenangan itu boleh terjadi di tempat ini. Kesembuhan itu boleh terjadi di tempat ini. Mari kita mau yakini, perkara boleh ada, masalah boleh ada. Bahkan mungkin kesembuhan belum kita terima saat pagi hari ini. Tapi biarlah bersama dengan Tuhan Yesus, kita mau katakan bahwa kita menerima kemenangan. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Dan kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu. Bersama dengan Engkau, kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mulai ibadah kami. Yang percaya semua kita katakan, amin. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara semua bangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Kita mengangkat pujian ini. Lebih
firman-Nya ya dan amin dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan setiap kita kemenangan demi kemenangan, bukan hanya pemenang. Bila puji-pujian ini, pujian sangat memberkati buat kita semua. Dia akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Karena janjinya dia akan memegang tangan kanan kita. Dia akan memberikan kita kemenangan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga memiliki Allah yang telah mengalahkan kuasa maut. Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami yang percaya kepadamu, Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Biar kami boleh menuruti teladan-Mu, Yesus, taat sampai mati, seperti Engkau taat sampai mati di kayu salib. Biar sampai akhir hidup kami tetap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh serupa dengan Engkau, Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap kami. Biar pintu mata, pintu telinga, pintu hati, pintu iman setiap kami yang tertutup bagi firman Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Engkau yang memimpin kami. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, Injil-Mu adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah setiap hati kami, Tuhan, memulihkan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau beracara di tengah-tengah ibadah ini, dari saat pertengahan sampai akhirnya. Hamba hanya melakukan bagian hamba. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, ya Tuhan. Pengurapan turun atas hamba-Mu ini juga, agar supaya Kau pakai mulut lidah hamba menjadi mulut lidah-Mu, dapat menyampaikan isi hati-Mu, apa yang harus disampaikan bagi setiap jiwa-jiwa yang hadir, maupun jemaat yang pergi melalui online, maupun siapapun yang mendengarkannya lewat YouTube. Kiranya mereka boleh disadarkan, maka disiapkan, dibangkitkan iman mereka kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau beracara di tengah-tengah ibadah ini. Kami serahkan selanjutnya, Tuhan, pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima berkat-Mu ini. Haleluya, kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom. Shalom. Saudara, baru minggu yang lalu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan kita telah mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan kuasa maut. Di mana di dunia ini ada orang yang seperti dia, mati dan dibangkit kembali, hidup kembali. Siapa orangnya? Tidak ada. Pengajar agama, nabi, rasul manapun tidak ada, saudara. Hanya Yesus. Saudara, oleh karena itu saudara, kita harus hormat kepada Dia. Dia mengalahkan kuasa maut untuk memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Saudara, ada orang dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian, tapi dia naik ke surga. Orangnya adalah Elia dan Henok. Henok dan Elia tidak mengalami kematian, tapi dia naik ke surga. Berarti saudara-saudara, di balik langit biru ini ada kehidupan. Amin. Di balik langit biru kita ini yang kita lihat ada kehidupan. Amin. Berarti saudara, kita harus serius dalam menangani hidup ini. Jangan main-main lagi. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia bertemu dengan Maria Magdalena yang pernah diusir 7 setan dalam dirinya oleh Yesus. Ketika itu Maria Magdalena, Maria yang lain, Maria ibunya Yakobus datang ke kubur Yesus, dan ternyata kubur Yesus sudah terbuka. Kemudian Tuhan Yesus menemui dia.
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, beritahu kepada saudara-saudaraku. Bayangkan, murid-muridnya Tuhan disebut saudara-saudaranya. Beritahu kepada mereka, aku akan menemui mereka di Galilea. Kemudian disampaikannya itu kepada murid-muridnya Tuhan. Kemudian murid-murid Tuhan pergi ke Galilea, dan Tuhan Yesus bertemu dengan mereka di sana. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke sana memberi salam kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan menunjukkan tangannya kepada mereka. Yang ada cucukan pakunya, bekas cucukan pakunya itu. Ditunjukkannya lambung bekas tertikam, saudara, di hadapan para muridnya. Mengapa? Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup, dia bangkit, dia hidup. Bahkan satu kali dia katakan, adakah makanan di antara kamu? Ada ikan goreng, saudara. Lalu diberikannya kepada Yesus dan Yesus makan. Yesus ingin membuktikan kepada dunia, kepada murid-muridnya saat itu, bahwa dia bangkit dan dia hidup. Dan setelah itu, saudara, murid-muridnya sukacita karena melihat Yesus hidup. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya, saudara. Ya, kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18, 19, dan 20. Kita baca bersama-sama. Ya, bisa ditayangkan. Matius 28 ayat 18, 19, dan 20. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Kepadaku, ya, oke. 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini suatu pesan, suatu perintah dari Tuhan Yesus kepada muridnya. Dan ditekankan lagi dalam Lukas 24 ayat 47. Kita baca bersama. Lukas 24 ayat yang ke-47. 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara katakan berita. Jadi artinya, saudara, Tuhan Yesus menugaskan kepada muridnya untuk memberitakan bahwa manusia itu harus bertobat. Manusia itu harus bertobat karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa mereka lewat kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus menugaskan kepada mereka supaya mereka memberitakan kepada mereka supaya mereka melakukan segala perintah yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ayat yang selanjutnya, saudara, Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21, kita baca 2, 3. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Markus 16 ayat ke-15. Di dalam keempat Injil ini Tuhan berpesan kepada murid-muridnya. Ya, Markus 16 ayat ke-15, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, ini ketika Tuhan Yesus bangkit, saudara, kenapa dia memesan ini kepada murid-muridnya? Karena tidak lama lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Saudara tahu
bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melaksanakan proyek daripada Allah Bapa, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa lewat dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia ini, dengan tujuan supaya manusia itu selamat. Dan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya supaya apa? Pekerjaan yang dia kerjakan selama di dunia ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dilanjutkan oleh murid-muridnya. Supaya tetap pemberitaan Injil itu harus tetap diberitakan, supaya manusia itu bertobat, supaya mereka melakukan segenap perintah-perintah Allah dalam hidup mereka. Ini tugas, supaya Injil itu harus diberitakan ke seluruh bangsa. Tujuannya apa? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan, bangsa-bangsa diselamatkan. Saudara tahu bahwa Allah kita, Allah Bapa kita mempunyai suatu proyek yang besar. Proyeknya adalah proyek keselamatan jiwa-jiwa. Kalau di dunia ini pabrik tekstil, umpamanya pabrik tekstil, dia untuk menghasilkan tekstil, saudara, dia butuh mesin-mesin, alat-alat, mesin cetaknya, mesin tenunnya, mesin potongnya, saudara. Dan semua mesin itu harus diperlengkapi dengan spare part yang benar, sehingga mesin itu dapat berjalan dan menghasilkan, memproduksi barang-barangnya dengan lancar. Kalau proyek Tuhan Yesus, Tuhan Allah gimana, saudara? Dia juga membutuhkan alat di dalam tangan dia. Cuma alat itu bukan benda mati, saudara, bukan benda mati. Siapa yang mau dipakai sebagai alatnya dia, saudara? Yang dipakai adalah murid-muridnya. Sekarang kalau kita lihat murid-muridnya Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menugaskan mereka? Berarti murid-muridnya Tuhan, ke-11 murid itu dipakai oleh Tuhan. Mengapa, saudara, murid-murid Tuhan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menginjil, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Sebab apa? Saudara tahu ketika saat itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menyebut murid-murid Yesus itu Kristen. Sebab apa, saudara? Gaya hidupnya serupa dengan gaya hidup Yesus. Perbuatan-perbuatannya sama seperti Yesus. Dalam menangani segala sesuatu, cara-cara Yesus yang terangkan dalam hidup dia. Mungkin dia diolok oleh orang, tapi dia tidak membalas olok lagi. Dia dihina, tidak lagi membalas dengan hina. Dia dibenci, tidak membalas dengan benci. Itu cara hidup Yesus. Mereka jalankan dalam hidup mereka. Mereka serupa dengan Yesus. Makanya disebut Kristen. Kenapa murid-murid Yesus itu dipakai oleh Yesus? Sebab mereka hidupnya serupa dengan Yesus. Saudara, bagaimana sih kehidupan Yesus? Dia tidak berbuat dosa. Dan Alkitab dikatakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Saudara, Yesus sebagai manusia 100% pada saat dia di dunia ini, dia bisa saja melakukan dosa. Dia bisa saja melakukan kesalahan. Tapi dia berjuang mati-matian untuk taat kepada perintah-perintah Bapaknya. Sampai dia taat mati di kayu salib. Dia berjuang sampai mengeluarkan peluh yang seperti darah. Saudara, ini yang menyebabkan Yesus itu berkenan, sangat berkenan, dan mendapat sertifikat dari Allah Bapa. Anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saudara, oleh karena itu, saudara dan saya adalah murid-muridnya Tuhan, yang dicari oleh Tuhan untuk menjadi alat di dalam proyeknya ini, proyeknya Allah Bapa, yaitu untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara, untuk kita dipakai oleh Tuhan, tentunya
kita harus serupa dengan Yesus. Artinya kita harus mengkuduskan hidup kita. Kita jangan lagi ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya saudara, dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 kita baca. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Ya, kita baca bersama 2, 3. Biarlah selalu, sekali lagi coba tayangkan. Pengkhotbah 9 ayat 8. 2, 3. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudara-saudara, pakaiannya putih. Kita dianjurkan oleh Tuhan untuk berpakaian putih, bukan saat ini seperti kita ini berpakaian putih seperti ini, tidak. Kalau kita punya pakaian putih tapi hati kita tidak benar, saudara, gak akan masuk dalam kerajaan Allah. Banyak ajaran-ajaran agama lain pakai putih, semua serba putih. Bukan itu yang dinilai oleh Tuhan. Pakaian di sini maksudnya adalah perbuatan. Putih itu artinya bersih, perbuatan yang bersih di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, putih, bersih. Ini yang Tuhan nantikan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ditekankan lagi dalam 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Ya, kita akan baca bersama. 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dengan hal-hal yang jahat, dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi orang yang menyucikan hidupnya, itu yang layak dipakai oleh Tuhan. Kesimpulannya lewat ayat ini bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang layak dipakai oleh Tuhan. Jelas. Ya saudara, ini sangat jelas ayat ini. Jadi saudara, memang kita anak-anak Tuhan harus benar-benar hidupnya benar di hadapan Allah, bersih di hadapan Allah. Masalahnya banyak umat Tuhan bukan di sini, tapi di sana sini banyak. Mulutnya nggak dijaga, mulutnya kotor, saudara. Suka mencela orang, suka menghina orang, masih suka dusta, suka apa lagi, saudara? Menyakiti orang dengan kata-kata. Saudara, mulut kita sebenarnya yang akan Tuhan pakai mulut kita untuk bersaksi. Tetapi kita tidak mungkin bisa dipakai karena mulut kita kotor. Sebaiknya saudara, mulut kita harus bersihkan. Ya, harus bersih, sucikan mulut kita. Banyak lagi ya saudara, anak-anak Tuhan, murid-muridnya Tuhan, menyimpan batu dalam hidupnya. Batu kebencian, batu iri hati, jelus, kesombongan, perselingkuhan, keinginan mata, keinginan daging. Ini batu-batu yang disimpan oleh anak Tuhan dalam hidupnya. Terus saudara, ketika seorang maraton dalam ikut perlombaan, dia harus berpakaian seminim mungkin, seringan mungkin. Tidak boleh ada beban yang dia bawa. Sebab ketika dia ada beban, saudara, dia susah untuk berlari dan susah untuk menang. Dan begitu juga kita anak-anak Tuhan, saudara. Ketika kehidupan kita penuh dengan batu, ini merupakan sandungan bagi kita. Bagaimana kita hidup kudus di hadapan Allah ketika ada batu kebencian dalam hidup kita, ketika kita ada iri hati, ketika kita masih ada perselingkuhan,
Ada keinginan-keinginan daging, keinginan mata, saudara. Ini batu-batu sandungan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan ingatkan supaya kita membuang batu-batu itu yang tidak guna, saudara. Kita buang dalam kehidupan kita. Gak ada gunanya, saudara. Itu menjadi penghalang untuk dipakai oleh Tuhan. Harus kita sucikan seluruh hidup kita. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin kita dipakai oleh Tuhan. Sekarang bagaimana supaya kita hidup kudus? Supaya kita hidup bersih, saudara. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Kita baca. Tolong ditampilkan. 2 ayat 12. Ya. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatanmu dengan hati yang takut dan gentar kepada Allah. Saudara, takut dan gentar ini bukan takut dihukum. Kalau kita sekolah terlambat, takut dihukum oleh guru. Takut di sini artinya, saudara, kita hormat kepada Allah kita. Kalau kita hormat kepada pimpinan, kita tunduk. Artinya melakukan semua apa yang diperintahkan pimpinan kepada kita. Tugas-tugas yang pimpinan suruh pada kita, kita lakukan. Itu namanya tunduk atau hormat. Dan orang yang seperti ini disebut orang yang takut akan Allah. Saudara, orang yang takut akan Allah dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dia taat untuk melakukan firman Tuhan. Enggak sembarangan dia menggunakan mulutnya. Karena dia menghormati anaknya. Ketika dia mau berbicara, saudara, dia berpikir ini berkenan apa tidak dengan Allah. Ketika dia mau mencuri, dia akan berpikir ini berkenan di hadapan Allah tidak apa tidak. Ketika dia mau melangkah, saudara, apakah yang dia perbuat ini sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Ini adalah orang yang takut akan Allah. Di saat-saat kita ditantang, saudara, ditantang untuk melepaskan iman kita karena kesulitan, tapi kita mempertahankan iman kita, tetap mempercayakan kepada Tuhan bermasalah hidup kita. Itu adalah orang yang takut akan Allah. Saudara dan saya, kalau kita mau kudus, mari kita harus tunduk kepada Dia saja. Lakukan segenap perintah dan firman-Nya. Menuruti segenap perintah dan firman-Nya. Hidup berpegang pada jalan-jalannya saja. Dalam menyelesaikan masalah sesulit apapun, mari selesaikan dengan caranya Tuhan. Hidup menjauhi dari larangan-larangannya, supaya kita ini sama seperti Yesus, serupa dengan Dia. Tidak bercacat, tidak bercela, putih pakaian kita, bersih. Dan ketika saudara-saudara kita menghidupi jalan-jalan hidup Yesus di dalam hidup kita, saudara tahu bahwa kita ini menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Saudara tahu Kristus adalah terang dunia. Amin. Ketika kita menghidupi jalan-jalan hidup Yesus dalam hidup kita, berarti kita menghidupi Kristus, menghidupi terang dalam hidup kita, terangnya dalam hidup kita. Dia hidup dalam kita. Terangnya itu akan bercahaya lewat kehidupan kita. Dimanapun saudara dan saya berada, percayalah, terang itu akan memancar. Terang itu fungsinya menuntun banyak orang datang kepada Tuhan, memberikan jalan-jalan kepada mereka, solusi. Oh, Yesus sanggup menyelamatkanmu. Berharap sama Yesus saja. Menerangkan jalan-jalannya Dia. Kalau dia saat itu bersalah, dia akan celik matanya. Ya, kita sadarkan
lewat kebenaran firman Tuhan. Itu namanya terang. Otomatis kalau kita menghidupi jalan-jalan hidup Yesus dalam hidup kita, kita akan jadi terang dunia. Makanya firman Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, yang akan menuntun banyak orang datang kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa menyelamatkan jiwa mereka. Saudara, ketika kita menghidupi Kristus dalam kehidupan kita dengan mengikuti jalan-jalan hidupnya, kita mengisi hidup kita dengan jalan-jalan hidup Dia. Saudara tahu kita menghidupi Kristus lewat kehidupan kita. Kristus adalah kasih. Otomatis Kristus hidup dalam kita, kasih Yesus ada pada kita. Otomatis saudara, kasih itu akan mengalir pada banyak orang lewat kehidupan kita. Kita akan diberikan kemampuan melakukan kebajikan kepada banyak orang. Saudara tahu saat hidup itu banyak orang yang susah. Saya melihat di pasar, saya sering sekali melihat ada anak-anak muda saudara, teng-teng keranjang 2 tangan. Dia menjajahkan kue makanan ke toko-toko. Orang-orang yang di pasar ditawar-tawarkan. Ada lagi orang yang enci-enci saudara, dia bawa 1 keranjang isinya makanan untuk dijajahkan ke toko-toko yang ada. Banyak. Bukan 1-2 orang saudara, saat ini banyak orang yang jadi pemulung saudara. Orang Chinese pun banyak. Saudara, keadaan dunia ini saat ini sangat-sangat sulit. Dan untuk ke depan saudara, kesukaran akan bertambah-tambah, bukan makin mudah. Saudara, siapa yang mau menyelamatkan mereka? Siapa yang bisa memberkati mereka, menolong mereka? Saudara dan sayalah yang menjadi pengikut-pengikut Yesus yang ditugaskan untuk masuk dalam proyek penyelamatan jiwa-jiwa, untuk memberkati mereka saudara, untuk menyelamatkan mereka. Saya kadang-kadang suka nangis ketika melihat mereka. Hati saya terbeban. Makanya saya berusaha untuk mereka, saya dekati mereka. Ada orang yang sudah mulai percaya, dia orang muda. Orang muda, karena saya dekat dengan dia. Saya sering injili. Dan dia sekarang kalau berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mempunyai hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa, kalau kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah, saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan untuk mendukung proyek Allah yang besar ini, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara mau? Amin? Mari kita berjuang seperti Tuhan Yesus berjuang, taat melakukan perintah dari Bapa, sampai harus menderita di kayu salib, dia tetap taat. Jangan kita menyangkal iman kita karena masalah. Jangan kita menyangkal iman kita karena berbuat ataupun pria. Jangan menyangkal iman kita saudara. Kita lakukan firman Tuhan. Selesaikan setiap masalah yang kita hadapi dengan cara-caranya Tuhan. Saat ini saudara, tanda-tanda zaman sudah nyata sekali. Yang saudara-saudara harus perhatikan tanda-tanda zaman. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat waktunya. Apakah saudara sudah siap? Ada harta di surga yang saudara kumpulkan? Sudah? Kumpulkan harta di surga, jangan di bumi, kata Tuhan. Karena ketika kita kumpulkan harta di bumi, satu kali kita akan tinggalkan itu, dan harta itu tidak menyelamatkan kita. Tapi kita kumpulkan harta di surga lewat buah-buah. Saudara, kata Tuhan,
Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah di sini artinya jiwa-jiwa, saudara. Setiap kita pengikut Yesus diberikan tugas oleh Allah untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Aku telah menetapkan engkau supaya engkau pergi. Pergi di sini bukan pergi kemana-mana, bukan. Supaya di mana kita berada, di tempat pekerjaan kita, di tempat kita studi, di tempat kita berjalan, di kendaraan, di pasar, di mana saja Tuhan akan mempertemukan orang-orang itu yang perlu diselamatkan kepada kita. Itu sering saya lakukan, saudara. Saya sering hadapi. Dan gak heran, saudara, setiap kali saya pergi, saya injili orang-orang itu. Banyak saat ini, saudara, orang yang memang sedang mengeluh, sepi, susah. Saudara, oleh karena itu mari kita siapkan diri kita. Kumpulkan harta kita di surga, amin. Ketika kita melakukan segala sesuatu hidup kita ini sesuai dengan firman Allah, ketika kita ditantang untuk melepaskan iman kita, tapi kita tetap taat kepada firman Tuhan, berarti saudara dan saya sedang mengumpulkan harta di surga. Ketika kita menyelamatkan jiwa-jiwa, menginjil kepada mereka, saudara, itu sedang mengumpulkan buah-buah. Saudara, ketika kita nanti Tuhan Yesus datang, saudara, kita akan menghadap tahta pengadilannya. Buah-buah itu akan menyertai kita. Dan Bapa di surga melihat kita menghasilkan buah-buah, saudara, tersenyum. Dan kita akan diterima, akan berjalan bersama Dia dalam kerajaannya dengan pakaian putih. Rindukan ini, saudara. Rindukan. Bertekadlah, berjuanglah untuk taat melakukan perintah dan firman Tuhan. Berpegang pada jalan-jalannya Tuhan, menjauhi dari larangannya, sehingga hidup saudara dan saya akan berkenan di hadapan Allah untuk dipakai. Kita akan serupa dengan Yesus. Dan ketika kita serupa dengan Yesus, saudara dan saya dimanapun kita berada, siap dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kerinduan kita, saudara, biarlah hal itu terlaksana. Ini merupakan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang. Jangan kita lalai, saudara. Waktu Tuhan sudah singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah siap? Kita diminta bertanggung jawab dari Tuhan untuk menghasilkan buah. Apakah kita sudah menghasilkan buah? Apakah kita sudah mengumpulkan harta di surga? Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya saat ini masih hidup di dunia ini, berarti ini kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan harta di surga, untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Saudara mau? Amin? Enggak ada yang mau ya? Saudara mau? Amin? Harus berjuang. Taat, tunduk pada Dia. Taat, tunduk artinya kita melakukan segenap perintah firman-Nya dan kehidupan kita. Berpegang pada jalan-jalannya artinya setiap menyelesaikan masalah, selesaikan dengan caranya Tuhan. Hidup menjauhi dari larangannya. Saudara dan saya akan serupa dengan Yesus. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, kasih tahu kepada saudara-saudaraku. Murid-muridnya Tuhan disebut saudara-saudaranya. Sebab apa? Orang yang serupa dengan Yesus menjadi saudara-saudaranya Yesus. Di dalam kerajaan surga yang sulung adalah Yesus, kita yang diangkat bersama-sama Dia disebut saudara-saudaranya. Saudara, kita akan diakui sebagai saudara-saudaranya Yesus dalam kerajaan Allah. Luar biasa. Ya, mari hidup serupa dengan Yesus lewat taat dan tunduk kepada Dia saja. Saudara mau? Amin.
jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita menghidupi kasih Kristus akan mengalir lewat kita, dan kita akan dimampukan untuk berbuat kebajikan kepada banyak orang. Kita akan diberikan kelimpahan dalam kebajikan. Saudara, kalau orang dunia dia melakukan kebaikan karena perintah agama, lain dengan kita. Kalau kita karena Yesus ada dalam kita, kasih ada pada kita, itu yang memampukan saudara dan saya bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada banyak orang. Itu yang memampukan, bukan karena kita memenuhi syariat agama, bukan. Lain, ya. Saudara mau jadi berkat bagi banyak orang, amin. Menjadi terang, amin. Mari kita kumpulkan harta di surga, bukan di bumi, lewat ketaatan kita kepada firman Tuhan. Mari hasilkan jiwa-jiwa dengan menginjil kepada mereka. Karena persiapkan hidup kita supaya kita hidup serupa dengan Yesus. Kita siap menjadi terang dalam dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu firman Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk firman-Mu yang hari ini Kau taburkan kepada kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang kepenuhannya adalah kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena itu pada saat ini Engkau telah melimpahkan kebenaran-kebenaran-Mu pada setiap kami, untuk menuntun kami pada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau merindukan supaya kami ini siap dipakai oleh Engkau Tuhan, untuk masuk mendukung proyek-Mu yang besar, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kiranya Tuhan, lewat firman-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang mengubah hati kami, membersihkan hidup kami. Mulut kami Kau bersihkan ya Tuhan dengan kuasa firman-Mu ini. Dan hati kami Kau bersihkan, hidup kami Kau bersihkan dari batu-batu itu Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin Kau pakai ya Tuhan, dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi mertua, bagi saudara-saudara kami, anak menantu cucu kami, bagi lingkungan di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami studi Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Kau pakai hidup kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menyelamatkan mereka. Tuhan, mereka adalah orang yang saat ini seperti anak kecil. Mereka yang saat ini menuju pada kebinasaan ya Tuhan. Mereka serupa seperti anak kecil yang berjalan. Mereka tidak tahu bahaya, dan mereka akan jatuh dan binasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Kau pakai kami untuk menyelamatkan jiwa mereka ya Tuhan. Makasih Bapa, Kau pakai kami. Terima kasih Engkau menyadarkan kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Karena mulai hari ini ya Tuhan, kami boleh membersihkan hidup kami lewat tunduk kepada firman-Mu saja. Biar kami boleh hidup serupa dengan Engkau, dan kami siap dipakai oleh Engkau menjadi terang dunia, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, katakan bersama-sama amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan rasa syukur. Kita naikkan tujuan, menaikkan syukur padamu Yesus, sembah syukur kepadamu Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup. Segala puji syukur bagimu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan padamu
saudara-saudara kita yang dalam kelemahan fisik. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu secara khusus membawa Ibu Kristen, secara khusus kami membawa Ibu Swatya, juga Ibu Saudari Helen kita yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kami terlalu percaya Engkau menderita sengsara, penderitaan yang begitu besar di atas kayu salib. Karena seperti firman-Mu katakan, Engkau menderita karena dosa-dosa dan sakit penyakit yang kami tanggungkan ini. Karena itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan sekarang darah-Mu Kau curahkan bagi kekasih-kekasih kami ini. Dengan iman kami katakan oleh bilur-bilur Yesus, kami semua saudara kami yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Cara-Mu tercurah kami karena dosa-dosa kami. Engkau menderita karena kesalahan kami. Dan kami percaya firman-Mu yang mengatakan oleh biru-biru Kristus kamu telah sembuh. Kami sembuh. Helen, Ibu Kristi maupun Ibu Swatya dan saudara-saudara kami yang lain, mamanya Ibu Aau, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tetapi di atas segalanya kami tahu, bukan kehendak kami. Kau punya rancangan yang indah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, bahwa Engkau tidak membiarkan segala sesuatu terjadi di luar lepas kendali-Mu. Semua boleh terjadi di dalam kendali Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Dengan rasa syukur kami meletakkan Tuhan, baik Helen, baik Ibu Kristen, baik Ibu Swatya maupun mamanya Ibu Aau di dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pada akhirnya kami akan meninggalkan tempat ini. Mari saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat-berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus lewat tuntunan dan pimpinannya menyertai kita sekalian, selalu ada dalam hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, menyambut dan menerima berkat ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin.